Ada kata-kata seperti tadi, kata-katanya itu dia nggak tahu sehingga menjadikan kurbannya jadi kurban wajib. Kayak tadi, aku jadikan ini hewan kurbannya. Kalau di dalam kitab ini dikatakan, fama yaqau minal awam. Di sini dikatakan yang sering terjadi daripada orang awam, ketika ditanya, amma yuriduna talhiyata bihi min qaulihim hadhihi udhiyah yusiru bihi wajibatun. Ketika ditanya mungkin sama panitia, ya, amma yuridun talhiyah bihi min qaulihim, ditanya mana hewan kurbanku, ini hewan kurbanku atau ini kujadikan hewan kurban. Maka karena dia tentukan hewan kurban tadi, jadikan ini hewan kurbanku, kujadikan ini hewan kurbanku, kata-kata tersebutlah yang menjadikan kurbannya menjadi kurban wajib. Terus macam mana solusinya? Solusinya supaya aman dalam niat tadi, langsung saja aku niat kurban sunnah, selesai. Bisa ketika menyembelih atau sebelum menyembelih. Hukum kurban tadi dalam mazhab Syafi'i sunnahnya muakkad, kemudian enggak wajib kecuali sebab nazar. Dan nazar itu tadi ada dua, ada secara hakikat, ada secara hukum. Kalau secara hakikat nazar jelas, kata-katanya itu jelas, wajib bagiku. Ada kata-kata wajibnya. Kalau secara hukum, kata-katanya itu secara kedudukannya menjadi wajib. Jadikan, kata jadikan itu jadi menduduki ke wajib, gitu ya. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni, dan mencukupi pada berkurban, yaitu hewan atau kambing. Kalau bahasa kita tuh kambing biri-biri. Kalau di Jawa namanya domba. Ya. Kalau kita domba itu yang kayak mana, Pak? Hah? Ya kan, putih yang keriting itu kan. Atau namanya bukan, bendot lain lagi. Biri-biri udah itu, kambing biri-biri. Karena memang itulah tadi bahasa Medan sama di Jawanya agak beda dia. Kalau di sana domba itu ya kambing biri-biri, kemudian kalau kambing yang biasa kita bendot itu namanya kambing kacang kalau di sana, di Jawa itu. Ya. Jadi kalau kita kalau kita yang macam bendot itu, macam kan bendot itu yang kadang dia ada tanduknya, kadang nggak bertanduk kalau masih dia belum terlalu tua, ya kan. Kalau di sana namanya kambing kacang. Kalau domba kita apa ya? Yang lebih kemana ya? Bahasa Medan kita domba. Tapi jarang kita bilang domba ya. Jarang, nggak pernah. Mana tuh apa domba tuh? Jarang kita. Ya kambing lah, kambing biri-biri. Umumnya kambing, tapi kalau mau dibagi-bagi ini biri-biri, ada kambing bendot itulah. Domba jarang kita bilang. Nah, berarti domba di sini maksudnya kambing biri-biri, umurnya berapa? Wa huwa ma lahu sanatun wa ta'una fi tsaniyah. Umurnya 1 tahun, masuk tahun kedua. Jadi umur dalam berkurban ini ada batasannya, ya. Batasannya berapa? Kalau dia kambing biri-biri atau domba tadi 1 tahun. Boleh dia nanti enggak 1 tahun, asal udah copot ompong giginya. Biasanya rata-rata itu di atas 6 bulan. Berarti minimal 6 bulan. Kalau udah copot giginya, ompong giginya di atas 6 bulan juga boleh. Kalau misalnya belum copot, maka minimal umurnya 1 tahun. Ini untuk kambing biri-biri ataupun domba tadi. Kemudian yang kedua, wastanyu minal ma'zi. Nah, yang kedua di sini dikatakan kambing kacang ataupun bahasa kita kambing biasa lah,
alias bendot itu ya. Bendot itu yang biasa dia punya tanduk ataupun enggak ya? Kan gitu kan? Hah? Ya, warna coklat itulah kambing kalau bahasa kita kan. Kalau di Jawa tuh namanya kambing Jawa. Kambing Jawa. Di sini kita bilang kambing aja semua ya. Kambing kampung ya. Kambing kampung lah kita sebut. Nah, kalau kambing kacang atau kambing kampung tadi itu umurnya wa huwa ma lahu sanatani wa ta'una fi tsalitsa. Jadi umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Nah, ini dia umurnya. Jadi jangan, ini penting untuk panitia, kalau dia kambing kacang jangan pilih yang 1 tahun gara-gara karena murah, ya kan? Karena dia murah, rupanya umurnya nggak cukup, nggak boleh juga. Ya, jadi kalau kambing kampung tadi 2 tahun masuk ke ketiga, kambing biri-biri 1 tahun masuk ke kedua, 2 tahun gitu ya. Terus lagi wasan yuminal baqari ma lahu sanatani wa ta'una fi sara. Begitu juga kalau sapi umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Terus pertanyaannya, macam mana kita mau tahunya, Pak? Nih yang biasa nih panitia nih. Kira-kira di mana? Ya ditanya lah. Ya, ditanya. Tanya penjual, tapi ya betul-betul ini ya, Pak. Jangan nanti gara-gara dia mau laku, iya udah pas itu katanya. Padahal dia bingung juga itu. Udah pas itu katanya kan. Supaya apa? Supaya laku tuh apanya? Sapi, lembu atau kambing itu. Ya biasanya kalau orang kambing, ya orang kambing pula ya. Maksudnya orang yang dia biasa jual beli kambing atau beli kambing, panitia itu dia tahu lah itu ya, karena udah sering, atau mungkin dia punya juga kambing juga, tengok kalau kecil kali berarti nggak lah nyampe dia umurnya 1 tahun atau 2 tahun ya, paling enggak ditanya lah dia. Kalau kecil kali harus betul-betul nyampe nggak ini umur apa, nggak nyampe, jangan dibeli. Harus yang nyampe, Pak, yang 1 tahun, yang 2 tahun ya. Lembu pun gitu juga ya. Nanti gara-gara dia mau laku, supaya laku sapi lembunya, dia cukup-cukupkan aja umurnya. Jangan sampai terjadi ya. Kemudian wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin istaraku fi tadhiyati biha, dan mencukupi badan ini maksudnya al-ba'ir minal ibli. Ini dikatakan onta bersyarikat dari 7 orang ya. Jadi kalau 1 onta seperti kita, 1 lembu, dan di sini wa tujzi'u al-baqara an sab'atin kadzalik. 1 onta atau 1 lembu itu boleh dibagi 7 ya. Ini udah umum lah ya. Wa tujzi'u asyatu an syakhsin wahidin, dan mencukupi 1 kambing mencukupi untuk 1 orang. Wa hiya afdalu, dan 1 kambing 1 orang itu lebih afdal daripada min musyarakatihi fi ba'irin, daripada serikat gabung-gabung 1 onta 7 orang ya. Kenapa alasannya? Karena alasannya minal infirat bi iraqatid dammi. Karena kok 1 orang dia, 1 kambing itu darah yang keluar dari sembelihan untuk dia semua. Sedangkan kalau 1 lembu, darah yang keluar dari sembelihannya dibagi 7 orang. Tapi di sini macam-macam pendapat ya. Ada yang mengatakan nanti lebih utama onta, karena onta itu dagingnya banyak ya, seperti itu ya. Wa afdalu anwa'il udhiyati iblun tsumma baqarun tsumma ghanam. Dan utamanya, paling utamanya macam-macam berkurban adalah yang pertama itu onta, sapi, kemudian kambing. Ini afdal atau paling utamanya hewan berkurban ya. Kenapa? Karena dagingnya itu yang lebih banyak onta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing, seperti itu ya. Lanjut. Jam berapa nih? Masih ada ya. Sekarang
Masuk hewan-hewan sembelihan yang macam mana nggak boleh dijadikan kurban. Wa arbaun, ada 4 hewan. Wa fi ba'din nuskhi wa arba'atun. Sebagai di matan yang lain menyebutkan arba'atun. La tujzi'u fi dhuhaya, enggak mencukupi pada penyembelihan ahadua al-ara'u bainu. Al-bainu yaitu kalau bahasa Jawanya pecik ataupun buta sebelah. Ya. Auruha wa in baqiyat al-hadaqatu fil asah. Walaupun ada biji matanya yang masih tetap atau lengket di matanya, tapi buta. Ya kalau butanya jelas ini enggak boleh. Tapi kalau cuman rabun, ada enggak rabun? Hah? Ada Pak? Sapi atau lembu, kambing itu dia rabun, ya, minus matanya. Artinya dia kalau butanya enggak jelas, enggak nyata, enggak apa-apa. Sama juga wasan yang kedua al-araju al-arja'u al-bainu arjuha. Jadi yang kedua nggak boleh itu hewan sembelihan yang pincang, lembu atau kambing tadi pincang, yang jelas pincangnya. Maksudnya pincangnya itu parah. Ya kira-kira dia nggak bisa jalan. Dia berdiri sebentar jatuh, berdiri sebentar jatuh. Nah ini berarti parah pincangnya. Tapi kalau pincang-pincang sikit, ada nggak tuh? Kan ada kan sering. Nah, kalau pincang nih sering. Kalau rabun tadi, mungkin jarang lah kita tahu ya rabun. Oh, nggak pakai manusia kita tahu kalau dia pakai kacamata, mesti matanya rabun. Tapi kalau lembu atau kambing tadi nggak kan dia pakai apa ya kacamata. Nah kalau pincang jelas, nampak dia. Banyak dia. Pincang kambing itu, pincang dia jalannya agak apa namanya itu? Ya pincang lah, masih bisa. Nah itu nggak apa-apa. Kalau sikit pincangnya berarti nggak apa-apa. Yang nggak boleh memang jelas atau parah dia punya pincang itu berdiri jatuh. Ah ini nggak boleh. Jangan pilih Pak ya. Ini panitia. Jadi tengok kambingnya itu nggak berdiri tengok. Kenapa nih kambingnya nih? Nah, jangan pula asal. Mungkin tidur dia nih. Tengok juga Pak. Yang lain berdiri dia nggak berdiri ya kan. Rupanya begitu kita bawa sampai ke masjid, nggak sempat kita balikkan lagi, waktunya udah nyembelih, nggak boleh. Ditengok. Kenapa si kawan? Si kawan pula. Kenapa si kambing itu apa? Nah nggak berdiri, pincang. Oh ini memang parah pincangnya nih. Jangan dibeli. Carilah yang sehat. Ya. Itu dia. Walau kana husulul arji laha 'inda tija'iha li tadhiyati biha bisa babit tirabiha. Walaupun hasilnya pincang atau pincang itu terjadi pada lembu atau kambing itu karena berontak atau karena ngamuk atau karena apanya itu namanya. Waktu disembelih kan itu banyak, kan macam-macam Pak kejadian itu. Setiap tahun tuh ada aja gitu kan, yang viral-viral itu. Ada yang dia mau sembelih, tiba-tiba yang mati yang nyembelih, ada tuh Pak ya. Dia menyembelih, yang mati bukan kambingnya tapi orang itu ada tuh. Ya. Tiba-tiba lemasnya dia pula yang jatuh, mati, ajal memang dia. Ya, ada lagi yang menyembelih, waktu mau disembelih mau dijatuhkan tuh kena tendang dah, buang katanya. Ada lagi yang udah mau putus lehernya, habis itu ditinggal, jalan pula ada lagi lembunya, jalan kayak biasa dia, macam-macam. Ya, jadi memang yang menyembelih kurban atau ya kayak ayam pun harus punya mental yang kuat. Nah, kalau mental nggak kuat, itu bahaya. Nanti belum selesai sembelihannya, tengok darah, katanya nggak jadi. Nah, jadi macam-macam. Nah kalau dia karena mau disembelih berontak-berontak, ngamuk dia, pincang, habis itu memang pincang yang parah, itu juga nggak boleh jadikan hewan kurban atau nggak cukup menjadi hewan
hewan kurban. Jadi hati-hati. Maka menyembelih hewan kurban ini dengan tenang, ya, dengan santai. Jangan berapa orang, sebelah sana dua, ada 10 orang, apa dia tarik. Wah, itu memang langsung itu jatuh yang langsung, ya. Stres ya. Kalau misalnya gara-gara itu kakinya pincang, terus pincangnya parah juga nggak cukup menjadi hewan kurban, maka harus hati-hati. Ya. Jadi jangan coba-coba, Pak. Pak bisa nyembelih? Insyaallah. Insyaallah nih, insyaallah. Ya, belum pernah tadi pede, insyaallah begitu nanti nyembelih. Jadi harus betul-betul yang ahli nih, Pak. Ya. Jadi nyembelih kambing ini bukan kayak nyembelih ayam. Nyembelih ayam aja, Pak. Kalau yang nggak biasa, ya kayak saya juga nggak biasa nyembelih itu. Kadang-kadang itu waktu nyembelih itu agak-agak nengok darah itu macam-macam. Pernah saya sembelih, terpotong langsung kepalanya. Kepalanya langsung putus. Ya putus, udah nggak apa-apa, makruh aja itu saya bilang. Jadi karena nggak biasa atau nggak kuat kita tengok darah, motong ayam aja pun bisa kayak gitu, apalagi yang kambing atau lembu. Jadi harus betul-betul ahli, jangan coba-coba. Bisa, Pak? Betul bisa. Tanya lagi. Iya bisa. Oke. Ayo. Tapi kalau masih coba-coba, insya Allah katanya. Rupanya begitu beli bergetar. Itu yang susah ya. Kemudian wasalisu, adapun yang ketiga al-mariyadatu al-bayyinu marduha. Yang ketiga, hewan kurban yang enggak cukup atau enggak boleh jadikan hewan kurban adalah hewan yang sakit, jelas sakitnya. Ini juga enggak boleh. Tengok tidur aja dia enggak bangun-bangun, jangan pilih jadi hewan kurban. Wala yadur yasirun hadhil umur. Jadi tiga-tiga ini kalau dia sikit enggak apa-apa. Boleh ya. Itu dia. Kemudian warabi'u al-ujafa wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha minal hazal al-hasil laha. Yang keempat, hewan kurban daging atau lembunya itu terlampau kurus sehingga karena kurusnya itu enggak ada lagi tulang sumsumnya. Ya. Itu dia. Ada tulang sumsumnya, hilang tulang sumsumnya karena terlampau kurus. Kan ada itu lembu nggak pernah diangon atau dikembala, terlampau kurus, ya jangankan daging, tulang sumsumnya pun nggak ada. Ini jangan jadikan hewan kurban, nggak boleh ya. Kemudian nampak itu tadi yang nggak boleh. Sekarang masuk yang boleh, cukup. Wa yajzi'u al-khisiyu ay al-maqtu'u al-khasitain, yaitu kambing yang dikebiri. Apa itu maksudnya dikebiri? Dikebiri lah, yang nggak bisa jadi kawin lagi. Nah, kalau misalnya ada dikebiri, kan ada mungkin pemilik kambing atau lembu tersebut supaya dia enggak banyak kali korbannya masanya, makanya kalau di Indonesia parah-parah kali kan ada itu kan dikebiri, ya kan, supaya enggak bisa lagi dibuat kejahatan itu. Hewan gitu juga dikebiri. Kalau misalnya ada dikebiri kambing atau lembunya, ini masih yujzi'u, mencukupi. Wal maksurul qarni, dan terputus tanduknya. Illam yu'thar fil lahmi, kalau enggak mempengaruhi pada daging hewan kurban tersebut. Jadi kalau tanduknya putus enggak mempengaruhi dagingnya, enggak masalah. Tapi kalau misalnya mempengaruhi, dikebiri dia, gara-gara terpotong itu tanduknya, habis itu jadi kurus enggak ada daging, ini enggak mencukupi juga. Karena namanya kita berkurban, menyembelih hewan kurban, tujuannya adalah dagingnya itu, ya, seperti itu dia. Kemudian sini dikatakan lagi, wala tujzi'ul maqtu'ah kullul uzni
Dan nggak mencukupi, di sini terpotongnya telinganya putus. Kemudian walal maqtu'atuz zanabi, dan ekornya juga putus. Telinganya putus atau ekornya putus, maka ini enggak boleh. Ini putus Pak ya, terpotong. Tapi kalau misalnya koyak atau dikasih tanda, misalnya untuk memudahkan hewan kurban itu punya siapa atau grup-grup siapa, kan biasa ada tanda, misalnya dicucuk. Biasanya dikasih apa itu biasanya Pak? Ya, kasih apa namanya? Ya kalau pilok kan nggak sampai ini, entar dikasih apa namanya, kerabu apa? Tinde ditinde gitu kan. Itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah yang terpotong atau putus telinganya. Gitu juga ekornya. Ya. Kemudian ini masih banyak lagi pembahasannya. Tapi sini pembahasan berikutnya seperti masuk waktunya menyembelih, itu ketika ba'da sholatul idul adha, Aidin Nahri, setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Tadi awal-awal sudah disebutkan ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyrik, akhirnya sampai sebelum terbenamnya matahari pada hari tasyrik. Dan kesunahan yang lainnya, saya rasa untuk mempersingkat waktu, adalah membaca bismillah. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim itu bukan wajib dalam menyembelih hewan Pak ya, baik itu kurban ataupun yang mau kita makan hari-hari kayak ayam. Bismillahirrahmanirrahim enggak baca, haram. Di sini adalah sunnah, kesunahan kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i ya. Namanya kita mau apa yang kita makan itu berkah ya, dapat sunnah, ketika nyembelih ya bismillah pula. Jangan mentang-mentang enggak wajib tuh asal-asal motongnya. Tak kita gunakan laksana bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah sini falau lam yusamma, kalau misalnya enggak baca bismillah halal madhbu, tetap halal ini sembelih. Terkadang kan ada orang yang banyak yang juga saya temuin gitu kan, itu nggak baca bismillah. Alasannya kenapa nggak baca bismillah? Kenapa? Ya haram lah. Padahal halal madhbu, tetap halal, hewan yang sembelih itu tetap halal, gitu ya. Memang ada hadisnya wala taqulu mimma lam yadhkurismallah alaihi wa ajab an Syafi'i al murada mimma lam yadhkurismallah alaihi bi an dzakara isma ghairahu alaihi bidalil. Nah maksudnya ada hadis mengatakan janganlah kalian makan dari sesuatu atau hewan yang enggak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ke atas hewan tersebut. Ya waktu nyembelihnya enggak baca bismillah. Tapi Imam Syafi'i mengartikan hadis ini arti enggak menyebut nama Allah, jangan sampai dia sebut nama selain Allah, itu yang enggak bolehnya. Yang haramnya itu dia sebut nama selain Allah ketika menyembelih. Arti hadis jangan makan kalau tidak menyebut nama Allah, artinya dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu arti daripada hadis tersebut itu ya. Berarti ada khilaf. Ya, mungkin ada mazhab yang mengatakan wajib menyembelih itu dengan bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan basmalah. Yang kedua, nanti sunnah membaca selawat ke atas Nabi. Wa yukrahu ayyajma baina ismillah wa ismi rasul. Dan dimakruhkan mengumpulkan nama Allah dan nama Rasul sekaligus dia. Yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat berarti posisi kita yang seperti ini, hewannya diarahkan ke kiblat. Ya, kalau dia seperti ini, misalnya ini depannya kan nggak ngarah kiblat, berarti posisinya seperti ini ya, seperti itu, kepalanya taruh sana, kemudian yang menyembelih, ya betul posisi seperti bapak ya. Terus dan membaca takbir Allahu Akbar ya 3 kali.
kesunahannya. Setelah baca bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, berarti mengucapkan takbir juga hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kelima doa bil qabul supaya Allah Subhanahu wa taala terima. Fa yaqulu dzabi Allahumma hadhihi minka wa ilaik fataqabbal. Ay hadhihi al-udhiyah ni'matan minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha. Ya, ini kesunahan dalam menyembelih hewan, baik itu hewan kurban ataupun yang sering kita sembelih ayam ya setiap harinya untuk kita makan. Nah, kalau ini saya rasa tadi sudah dijelaskan di awal, orang yang berkurban itu nggak boleh dia makan dari kurban yang nazar. Kurban wajib tadi nggak boleh Pak ya, sedikit pun nggak boleh dia makan. Wajib semua dagingnya itu dia sedekahkan. Ya. Kalau kurban sunnah, sulusan al jadid boleh dia makan itu tadi asal nggak lebih dari 1/3 itu ya. Disedekahkan ke fakir, miskin. Kalau kepada orang kaya nanti judulnya itu ihda atau memberi hadiah ya. Dan yang paling penting wala yabiu ayyahrumu, ini paling penting Pak. Enggak boleh menjual, maksudnya hukumnya adalah haram ke atas orang yang berkurban bai'u syai'in minal udhiyati, menjual sesuatu dari hewan kurban. Berupa apa? Min lahmiha, daripada dagingnya, sya'riha, rambutnya, atau jildiha ataupun kulitnya. Enggak boleh ya. Jadi panitia nanti setelah berkurban ada nanti kulitnya, kemudian mungkin apanya lagi? Rambutnya. Kalau di sini dikatakan ya sampai dagingnya juga. Semua yang hewan kurban itu, yang ada di hewan kurban itu nggak boleh dijual, ya. Ataupun wayahrumu aidan ja'alahu ujratan lil jazzar, nggak boleh juga, haram juga bagi orang panitia ini biasanya menjadikan semua yang ada di hewan itu, baik itu daging, kulit atau rambut, apa tuh namanya? Bulu. Nah, bahasanya bulu. Dijadikan upah untuk orang penyembelih. Ya, kulitnya itu dijadikan upah. Wah, ini upahnya Wak ya. Dikasih kulit. Nggak boleh. Ya. Selain tadi nggak boleh menjual daging, bulu dan kulitnya, nggak boleh juga dijadikan upah. Terus macam mana solusinya? Solusinya kalau mau orang yang menyembelih atau masjid itu tadi kulitnya itu, jadi statusnya jangan dijadikan upah, tapi disedekahkan aja. Kalau di orang kaya berarti hadiahkan. Nah, kalau misalnya nanti sudah disedekahkan kepada orang miskin, kalau orang miskin nanti boleh dia jual, karena daging kurban untuk orang miskin ini namanya tamlik, memberikan kepemilikan. Kalau sudah punya dia, boleh, terserah dia. Ya, mau dia jual silakan. Yang nggak boleh ini belum dikasih ke siapa-siapa, habis itu dijual ke tukang bakso. Nah, baik itu daging, bulu ataupun kulitnya dijual nggak boleh. Tapi kalau udah diserahkan, syaratnya dia orang miskin. Karena udah dia miliki, boleh. Mungkin dia dikasih dapat 10 kilo, 5 kilo dia jual, 5 kilo dia masak. Ini untuk orang miskin. Kalau orang kaya, status pemberiannya itu adalah hadiah. Jadi kalau hadiah itu nggak boleh orang kaya menjualnya. Jadi sebatas dia konsumsi aja atau dia makan. Nah, buatlah rendang, ya, atau yang lain-lainnya. Itu ya. Jadi yang membedakannya adalah status pemberiannya itu, sedekah atau hadiah. Kalau orang miskin dia statusnya itu sedekah ataupun kepemilikan, maka boleh dia jual. Kalau orang kaya, karena ada orang kaya, enggaklah dia nerima sedekah, kita hadiahkan, maka orang kaya tadi nggak boleh dia jual. Ya, solusinya kalau misalnya mau bermanfaat itu kulit, misalnya dijual supaya menghasilkan duit, kasihkan dulu ke panitia, ini ya, ini sedekahkan sama kau kulit, habis itu terserahlah, baru dijual. Seperti itu ya. Jangan belum ada pemberian
belum ada di apa-apain itu kulit, ini Wak untuk upahnya nggak boleh ya. Atau kita jual aja lah untuk apa kita nih, untuk minum-minum teh kita, atau untuk beli pisau atau apa, nggak boleh ya. Jadi kalau mau apa pisau atau semacam-macamnya itu gunakanlah bukan uang hasil penjualan daging kurban itu. Seperti itu ya, saya paham ya. Rasanya ini udah habis, waktunya juga habis. Sini memberi makan nih al-fuqara wal masakin, dan paling afdol menyedekahkan keseluruhan daging kurban kecuali satu suap ya, sesuap untuk mendapatkan keberkahan hewan kurbannya. Dan kesunahan daging atau yang paling utama itu kita makan adalah kabet, yaitu hatinya ya, karena Rasulullah SAW ketika makan itu pilih hati daripada daging kurbannya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Bapak-bapak jemaah sekalian yang mau bertanya mengenai kurban yang dibahas ataupun yang nggak terbahas, dipersilakan.